قمر سرنا النبي قمر وجميل 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 سرنا النبي وجميل. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ومن تبع رشده. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu kita aturkan kehadiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan itu sajalah maka insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan hidup, kebahagiaan hidup, baik hidup kita di dunia yang fana ini dan terlebih lagi kehidupan kita nanti di akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa ada 7 golongan manusia yang kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, yang dimana pada hari itu tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini berdasarkan sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukharinya. Dan juga keterangan ini dapat kita temui di dalam kitab Fathul Bari, sebuah kitab karya dari seorang ulama besar ahli hadis dari kalangan madhab Syafi'i yang beliau lahir pada tahun 773 Hijriah dan wafat pada tahun 852 Hijriah. Beliau bernama Syihabuddin Abdul Fadil Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, yang orang lebih mengenalnya dengan nama Ibnu Hajar Asqalani. Karena memang kakek nenek moyang beliau
itu amat masyhur di daerah suatu tempat yang bernama Askelon, yaitu sebuah tempat di negara Palestina. Beliau mengarang banyak kitab, diantaranya adalah kitab Fathul Bari, yang kemudian para ulama sepakat bahwa kitab Fathul Bari ini adalah sebuah kitab yang mensyarahkan, yang menjelaskan tentang kitab Sahih Bukhari, yang memang sangat komplit dan sangat lengkap, karena memang kitabnya pun berjilid-jilid sampai 36 jilid untuk menjelaskan, mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Di dalam jilid yang kedua, kalau tidak salah, di halaman 144, di situ musannif atau pengarang mencantumkan sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di dalam naungannya pada hari di mana pada saat itu tidak ada naungan satupun kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sebagaimana yang telah banyak kita dengar dari berbagai macam riwayat, di mana nanti kita kelak akan dikumpulkan di sebuah tempat yang namanya padang mahsyar, yaitu tempat yang sama, di tempat yang satu pada waktu yang bersamaan. Manusia dikumpulkan mulai dari manusia pertama Nabiullah Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir. Wallahu a'lam siapa manusia terakhir itu. Semua akan dikumpulkan. Bayangkan berapa ratus miliar manusia pada saat itu. Kalau hari ini saja manusia yang hidup di permukaan bumi ini diperkirakan jumlahnya 7,5 miliar, bahkan sampai 8 miliar, itu pun yang tercatat. Apalagi kalau dikumpulkan dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia terakhir kelak dalam satu tempat, dalam satu waktu. Bagaimana manusia pada saat itu? Disitulah kita sudah masing-masing repot dengan urusannya sendiri-sendiri. Orang tua tidak lagi memikirkan anaknya, anak tidak lagi memikirkan orang tuanya, suami tidak lagi memikirkan istrinya, istri pun juga tidak memikirkan suaminya. Masing-masing kalut, repot, galau dengan urusannya masing-masing. Karena pada saat itulah penantian yang amat panjang untuk kita kemudian diproses, apakah kita akan masuk ke dalam surganya Allah ataukah kita akan masuk ke nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Disitulah manusia pada saat itu semuanya pasti memerlukan pertolongan, memerlukan naungan. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan prioritas utama kepada 7 golongan menurut hadis baginda Rasul ini. Siapa yang pertama yang akan mendapatkan naungan Allah? Al-imamul adilu, atau imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Siapa pemimpin itu? Ya kita semuanya ini sungguhnya adalah pemimpin. Paling tidak kita memimpin diri kita sendiri. Kaki kita pimpin, tangan kita pimpin, mulut kita pimpin, mata kita pimpin. Yang semua anggota badan kita, tubuh kita nanti akan memintakan pertanggungjawaban kepada kita. Dibawa kemana nih anggota badan kita? Apakah dibawa kepada jalan yang diridhoi Allah ataukah jalan yang dimurkai Allah? Kita masing-masing di rumah tangga, kaum laki-laki adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
apalagi pemimpin yang formal, mulai dari presiden sampai ke lurah, itu semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Makanya tidak gampang menjadi pemimpin. Maka oleh karena itu Allah kasih reward, Allah kasih keistimewaan kepada pemimpin yang mana? Kepada pemimpin yang adil. Tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk berlaku adil. Adil itu secara harfiah barangkali proporsional, ataupun maknanya adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan lawannya adil itu adalah zalim. Nah ini celaka nanti nih pemimpin yang zalim. Tapi pemimpin yang adil akan diberikan naungan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemimpin yang adil? Karena memang tidak sembarangan orang bisa berlaku adil. Orang yang mampu melakukan adil ini tidak lain adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa takwa Allah, orang-orang yang dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Kalau orang yang bertakwa, dia bisa berlaku adil kepada siapapun. Jangankan kepada orang yang mendukungnya, jangankan kepada orang yang dia sukai, kepada musuh sekalipun, kepada orang yang dia benci sekalipun, dia bisa berlaku adil. Kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah oleh karena kebencianmu kepada satu kaum, satu golongan, kepada seseorang, maka kamu tidak bisa berlaku adil. Artinya kepada siapapun, kata Allah, kita harus berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, itu lanjutan ayat ini. Karena adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi orang yang bertakwa, orang yang beradil itu yang bisa berlaku adil, orang yang takut kepada Allah. Tuh yang pertama. Lalu yang kedua, siapa yang akan mendapatkan naungan Allah? Yang kedua adalah wasyabun nasyabi ibadillah, yaitu anak muda yang dalam usia mudanya dia mendedikasikan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang rajin ibadah. Anak muda yang rajin ibadah nanti akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak muda bukan orang tua? Karena kalau orang tua rajin ibadah udah nggak istimewa lagi. Emang udah waktunya, udah wayaknya dia ibadah. Mau ngapain lagi, dia udah tua. Tapi ketika ada anak muda yang di masa mudanya yang begitu nafsunya, birahinya, keingintahuannya begitu besar, tetapi dia di masa mudanya sudah mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Lalu yang ketiga, siapa yang akan mendapatkan naungan Allah? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Kemana-mana dia mikirin masjid. Pulang dari masjid ada rasa kerinduan untuk datang lagi ke masjid. Sehingga apa? Sehingga sholatnya di masjid, sholat berjamaahnya di masjid. Apalagi kita kaum laki-laki itu mempunyai kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid dalam rangka memakmurkan masjid. Kalau perempuan utamanya sholatnya di rumah. Tapi kalau dia mau sholat berjamaah di masjid, di musola boleh asal tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau laki-laki kewajibannya adalah memakmurkan masjid, sholat berjamaah. Paling tidak dalam 5 waktu ada 1 waktu yang kita sempat untuk sholat berjamaah di masjid. Siapa orang yang terpaut hatinya kepada masjid? Apakah pengurus masjid? Bisa jadi. Kenapa? Karena memang dia ngurusin masjid. Apakah orang yang mendermakan hartanya membantu pembangunan masjid seperti ini?
menafkahkan hartanya, menginfakkan, mensedekahkan hartanya, bisa jadi mereka. Apakah mereka yang senantiasa sholat berjamaah di masjid? Bisa. Apakah senantiasa memakmurkan masjid dengan taklim dan pengajian, pendidikan kepada anak-anak kita? Bisa jadi mereka. Semuanya pokoknya yang terpaut dengan masjid, insya Allah mereka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat adalah warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang saling mencintai di jalan Allah. Dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Itu artinya apa? Artinya kita cari teman, kita cari sahabat, kita cari majlis, kita cari perkumpulan, kita cari kelompok. Carilah kelompok-kelompok yang baik, kelompok-kelompok yang mengarah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya yang kelima adalah warajulun da'atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Siapa yang akan mendapatkan naungan Allah yang kelima? Yaitu seseorang yang diajak berzina oleh seorang perempuan. Enggak tanggung nih perempuan, dari kalangan bangsawan, dari kalangan terhormat, selebritis, dan juga berparas cantik jelita. Kemudian apa yang dia katakan? Qala fa inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah. Enggak mau dia diajak ke tempat-tempat maksiat. Itu inti artinya dia nolak. Kenapa? Karena di situ bisa jadi ketika dia masuk, dia berkumpul di situ, pada saat itu imannya sedang lemah. Jangan orang kemudian sok-sokan. Ngapain? Kenapa memang mencari teman yang berteman, bergaul dengan orang yang nggak benar? Kalau emang imannya kuat, nggak akan pengaruh. Iya, kalau imannya pada saat itu kuat. Karena nggak ada jaminan, wahai saudara-saudara sekalian, seseorang itu imannya akan stabil. Nggak ada ceritanya iman itu kemudian paten, dia tidak akan goyang lagi. Kenapa? Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuasi, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Makanya yang paling bagus adalah hindari apabila kecenderungannya dapat menggoyahkan iman kita. Lalu yang keenam, saudara-saudara sekalian, siapa yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa khafaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seseorang yang menafkahkan hartanya, yang mensedekahkan hartanya dengan satu sedekah yang disembunyikan. Sehingga apa? Sehingga tangan kirinya tidak melihat, tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya sedekah itu memang lebih afdalnya adalah secara sembunyi-sembunyi. Namun demikian, jika diumumkan bagaimana oleh pengurus, oleh panitia, tidak jadi masalah. Yang penting dia nggak minta untuk diumumin. Untuk apa? Dalam rangka keterbukaan, transparansi, kemudian juga untuk menggugah dan mengajak orang lain untuk juga bersedekah. Tuh yang keenam, yang terakhir, yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis ini adalah rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Yaitu yang ketujuh adalah orang yang berzikir kepada Allah di saat yang sunyi, di tempat yang sunyi. Sehingga apa? Sehingga dia tidak menyadarkan diri, mengalir air matanya, menetes air matanya, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat atas dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Ini waktu-waktu yang sangat sunyi. Kapan itu? Jadi sepertiga malam kita bangun, 2:30, jam 3, 3:30 tahajud di kamar kita masing-masing, sambil kita kemudian berzikir,
atau dikala kita sujud kita meneteskan air mata, disitulah Allah akan angkat derajat kita ke tempat derajat yang lebih tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dari 7 golongan ini paling tidak kita ada di dalam salah satunya. Kalau bisa semuanya insya Allah. Tapi kalau tidak, paling tidak salah satunya kita termasuk mudah-mudahan ke dalam 7 golongan ini yang insya Allah akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi binafsi wa sanna bimalaikatihi al-musabbihati biqudsi. Faqala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal biquwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal